pengambilan minuman sarapan pagi, chai dan snack. Nah, kemudian kita pun masuk dalam masa lockdown. Tanggal 23 kita semua masih berada di tempat masing-masing. Ketika itu kita berada di Nizamuddin, di markas Jamaah Tabligh. Nah, di tanggal 31 kita semua dibawa ke karantina. Di karantina yang berbeda. Untuk di Delhi itu lebih kurang ada 27 karantina, dan di luar Delhi itu ada 7 karantina. Lebih kurang kita berjumlah 34 karantina. Ya, jemaah Indonesia ada di 34 karantina. Itu untuk seluruh India, 27-nya itu ada di beberapa titik di Delhi, dan yang selebihnya di luar Delhi. Nah, yang menjadi kerisauan teman-teman juga, terutama yang sudah mereschedule penerbangan mereka ke tanggal 1 Mei, ternyata India memperpanjang lockdown kemarin tanggal 13. Informasi yang kita terima secara konkret dari MEA, Kementerian Luar Negeri India, memperpanjang lockdown hingga tanggal 3 Mei. Dan kita pun tidak tahu lagi apakah ada lockdown berikutnya. Inilah yang menyebabkan teman-teman ini sudah di karantina, kita pun hidupnya susah. Kalau cerita makan sudah jelas terlambat, tidak ada makan tepat waktu, fasilitas yang tidak memadai, petugas yang melihat kita seperti tahanan penjara, dan lain sebagainya. Bahkan yang dinyatakan positif setelah pemeriksaan mereka dibawa, ada yang di tengah malam, ada yang diambil satu orang jam 12, satu orang setengah 1 malam. Kemudian ada yang sekali ambil itu sampai 60 orang, dinaikkan bus, karena fasilitas yang kurang memadai di India, rumah-rumah sakit mereka, sehingga kita harus nunggu lama dalam bus sampai 7-8 jam. Tidak ada air, tidak ada makan. Saya kasihan melihat teman-teman yang seperti ini. Kemudian kondisi di rumah sakit juga bukan kita makin sehat. Rumah sakit, ya maaf kalau kotor, kamar mandinya jauh dari kata-kata steril. Tidak layak untuk orang sakit ditempatkan seperti itu. Jadi teman-teman semua mengadu kepada saya, gimana ini Ustaz? Kita bukan makin sehat di sini, makin sakit dan lain sebagainya. Nah, inilah sekarang keberadaan kita di karantina, dan kita terus berusaha kepada pihak KBRI untuk menanyakan sebaiknya kita ini dievakuasi saja. Bahkan sebagian teman-teman minta agar buat video, agar kita divideokan biar tahu pemerintah Indonesia bagaimana kondisi kita di sini. Artinya bukan kita tanpa perbekalan, tiket dan sebagainya, kita semua bersiapkan. Hanya saja sekarang ini yang menjadi masalah, kita tidak tahu kapan waktu itu berakhir dan perbekalan teman-teman yang sudah habis. Bahkan mereka ada yang seharusnya hanya sekedar 40-45 hari di India, tetapi ini sudah 2 bulan lebih, sudah berjalan hampir 3 bulan. Perbekalan yang mereka siapkan hanya sampai di situ. Dan untuk minta kiriman juga susah. Kita di karantina dan lain sebagainya, dan belum ada kepastian. Ini sekarang yang menjadi problema kita di India sekarang ini. Dan kita alhamdulillah tetap terus berkoordinasi dengan pihak KBRI untuk meminta keterangan-keterangan, informasi-informasi keterkaitan administrasi. Kemudian yang kita sayangkan juga sekarang ini visa sudah, sebagai teman-teman visa sudah habis. Kita tidak tahu lagi bagaimana ini nasib mereka. Untuk di-extend, beberapa orang di-reject, tidak bisa. Ini juga masalah baru. Bahkan sebagian polisi juga mempermasalahkan kita. Ada yang ditahan, ada yang menambah masa kurungan 23 hari dan lain sebagainya. Ini juga permasalahan baru sekarang, hari demi hari makin tambah masalah. Sehingga kita khawatir kalau tidak diselesaikan oleh pemerintah melalui evakuasi, maka ini akan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa sallam ala rasulil karim. Alhamdulillah, insyaallah di sini kami melaporkan kepada siapa saja yang mendengar video ini, terutama kami tujukan untuk Bapak pemerintah pusat. Maksud dan tujuan kami membuat ini adalah untuk menginformasikan bahwa kami di sini warga negara Indonesia yang berada di India, kurang lebih semuanya 1450-an, diantaranya adalah dari Jamaah Tabligh, yaitu kami di sini yang berkumpul sekitar 686. Lalu kami tinggal di beberapa titik camp penampungan yang
di bawah pengawasan pemerintah India, bukan dari karena pemerintah India belum memberikan kepada KBRI yang ada di India ini. Lalu yang selanjutnya kami menyampaikan bahwa kami menginginkan bagaimana kami ini ada yang berangkat dari Indonesia ini bulan Desember, ada yang bulan November, malah ada yang bulan Januari, adapun ada yang bulan Februari. Lalu kami sudah memberi tiket pergi dan pulang, pulang pergi. Tetapi karena ada pemerintah India melockdown kami ini dan kami di karantina, jadi kami ada kami di sini terhalang oleh keputusan atau adanya lockdown di India ini. Lalu maaf, perjalanan kami bukan perjalanan yang tidak direncanakan. Ini adalah bukti tiket saya. Ini tiket saya tanggal 18. Tiket saya tanggal 18 Maret. Ini kebijakan Malaysia lockdown tanggal 17 Maret, sehingga kami terhalang untuk pulang. Kemudian ini tiket kami yang kedua. Kami beli tanggal 31 Maret via Colombo, tetapi pihak pemerintah India melockdown sehingga kami tidak bisa pulang. Kemudian kami sudah reschedule juga dari tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei. Dan ini pun kebijakan pemerintah India melockdown sampai diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Mei. Jadi maaf kepada warga Indonesia khususnya. Jadi perjalanan kami ini bukan perjalanan yang tidak direncanakan, tetapi yang perjalanan yang sudah direncanakan dari A sampai Z. Tetapi karena kebijakan lockdown dan kami berangkat sebelum adanya virus corona. Saya sendiri berangkat tanggal 2 Februari 2020. Jadi kami di sini meminta kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo yang kami sangat cintai, kami sangat hormati sebagai pimpinan kami, dikarenakan keadaan kami yang saya sendiri mempersiapkan bekal hanya perjalanan untuk 40 hari, tetapi saya di sini sudah hampir 3 bulan dan sudah 2 kali beli tiket, 1 kali mereschedule. Dengan perbekalan yang kami siapkan untuk 40 hari dan saya di sini sudah 60 hari, maka kami meminta kepada pimpinan kami untuk segera mengevakuasi kami. Dikarenakan kekhawatiran kami yang pertama yaitu ditakutkan karena adanya wabah corona. Karena di India ini setelah ada kebijakan lockdown, tetapi masih ada penduduk yang terkena virus COVID-19 yang positif di tengah-tengah kebijakan lockdown. Kedua, karena persediaan bekal yang kami sediakan selama perjalanan kami, tetapi kami melewati masa perjalanan kami yang telah kami sediakan, sehingganya bekal kami sudah habis. Kemudian yang ketiga, untuk pembelian tiket baru ini tidak mungkin karena tiket rata-rata di atas harga 10 juta. Jadi kami minta kepada pimpinan kami yang tercinta untuk segera mengevakuasi kami yang jumlahnya sekitar 700-an orang yang tergabung dalam jamaah tabligh. Demikian permintaan kami kepada pimpinan kami yang tercinta. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So the main focus of Indonesia diplomacy right now is to ensure two main priorities. One is addressing the pandemic itself and mitigating economic impact. And second, protecting Indonesian citizens abroad as well as foreign nationals in Indonesia.